Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jalal. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jamal. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Pak, sehat. Tuh. Saya PP ya Pak Jalal selaku CPP saya datang pada siang hari ini adalah melakukan pendampingan PI2 yang mana materinya pendampingan adalah pertama mengenai lingkungan belajar sekolah, yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah Pak Jalal melakukan pembelajaran di modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Yang ketiga, kita berdiskusi mengenai rencana bagaimana merintis komunitas praktisi di sekolah ini, dan yang keempat adalah mengkomunikasikan visi sekolah. Untuk nanti khusus yang keempat, komunikasi visi sekolah, kita adakan diskusi bersama-sama dengan kepala sekolah, dengan guru dan juga tenaga pendidikan yang ada di sekolah itu. Baik, untuk pendampingan ini selama 1 bulan kemarin, capaian apa yang sudah dilakukan Pak Jalal setelah pendampingan itu satu? Terima kasih Pak Jamal. 1 bulan terakhir saya melaksanakan pembelajaran melalui daring, melalui dengan tahapan Merdeka di modul 1, 2, dan 3. Modul 1 kemarin kita belajar tentang refleksi filosofis pendidikan nasional, diajar Dewantoro. Yang kedua, modul kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, dan yang di modul terakhir kemarin kita belajar tentang visi guru penggerak. Adapun untuk tadi dampak atau yang sudah dilakukan apa yang itu ya. Dari modul 1 saya menjadi tahu tentang arti dari makna filosofis pendidikan nasional, mulai dari dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kemudian tentang kodrat alam dan kodrat zaman yang dilalui atau yang dimiliki oleh murid, terus kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu juga kita pelajari di dalamnya, gitu Pak. Terima kasih, sangat bagus sekali dengan kemajuan-kemajuan dan capaian Pak Jalal selama 1 bulan terakhir setelah mengikuti pendidikan guru penggerak yang bisa berdampak kepada murid di sekolah SD 3 ini. Baik Pak Jalal, kita menuju ke inti pendampingan. Yang pertama adalah mengenai refleksi tentang lingkungan belajar yang ada di sekolah Pak Jalal ini. Yang saya tanyakan, bagaimana dukungan dari Bapak Kepala Sekolah terhadap Pak Jalal selaku CGP? Dukungan Bapak Kepala Sekolah kepada kami selaku calon guru penggerak sangat luar biasa, sangat bagus Pak. Begitu mulai dari awal mendaftar, menyampaikan tujuan saya, niatan saya, respon beliau sangat bagus sekali. Begitu, mendukung begitu. Sangat mendukung. Dukungan ini dalam arti hanya murid ataukah kesemuanya juga mengikuti pembiayaan juga Pak untuk kepala sekolah? Baik, untuk dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang pertama tentunya izin ya Pak. Izin. Jadi kami diberikan izin untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, yang kemudian kami diberikan keleluasaan untuk menggunakan fasilitas sekolah seperti saat ini dalam menunjang kegiatan program guru penggerak, kemudian termasuk bantuan ketika pelaksanaan setiap ada sesi atau setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas saya. Bapak Kepala Sekolah dengan teman-teman mendukung, membantu demi kelangsungan kegiatan yang saya jalani.
Baik, luar biasa untuk Bapak sekolahnya Pak Jalal. Selain Bapak kepala sekolah, di sini juga ada teman guru, Pak Jalal. Betul. Ada yang lain. Apakah teman guru atau tenaga pendidikan ini juga mendukung program Pak Jalal selaku CPP? Sangat mendukung Pak. Bahkan mungkin tadi ketika Bapak datang ke sini, teman-teman juga sangat antusias. Ketika dulu pendampingan yang pertama juga teman-teman sangat mendukung, membantu untuk mempersiapkan tempatnya untuk kegiatan semacam ini. Alhamdulillah di sekolah saya teman-teman sangat mendukung dengan kegiatan saya. Terima kasih. Ya. Juga luar biasa di semua warga sekolah maupun dukungannya. Alhamdulillah. Ya. Bentuk apa ya? Dukungannya itu dilakukan dalam bentuk apa? Yang kepala sekolah bentuknya apa? Yang guru dukungannya bentuknya apa? Itu sudah dijelaskan tadi ya Pak. Ya. Dan sekarang dalam melakukan pendidikan guru penggerak ini, apakah di sekolah ini juga ada tantangan atau kendala Pak? Wah, tentunya ada ya Pak. Apalagi sekolah saya ini di pinggiran, jauhnya dari pusat kecamatan saja itu kurang lebih 18 km. Sekolah saya merupakan sekolah tertinggi, letaknya secara geografis di Kecamatan Mayong. Hal yang saya rasakan adalah tentang jaringan internet. Karena di sini letaknya jauh, memang jauh dari fasilitas, ini jaringan internet masih menjadi kendala utama bagi saya karena pembelajaran guru penggerak 90% atau 80% itu dilaksanakan menggunakan sistem daring. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya waktu Pak. Waktu saya harus membagi waktu antara tugas utama saya yaitu sebagai pendidik, menemani anak-anak untuk belajar, memfasilitasi mereka, membagi tugas dinas saya di luar tugas pokok saya, kemudian tugas saya sebagai kepala keluarga juga di keluarga. Itu yang cukup sulit untuk membaginya Pak. Begitu. Jadi ada kendala, ada tantangan, semua yang disebutkan Pak Jalal tadi dapat diatasi dengan baik ataukah masih belum bisa teratasi Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya kendala tadi? Ada sinyal, ada apa itu sudah teratasi? Kalau berusaha tetap berusaha ya Pak. Gitu. Misalnya signal di sini memang areanya memang close signal gitu. Signal seluler itu sangat sulit sekali. Jadi kami itu hanya mengandalkan satu-satunya internet berdasarkan itu internet nembak itu ya Pak, itu yang pertama. Misalnya itu mati ada gangguan ya sudah kita harus ke sana kemari cari tempat yang sinyalnya bagus untuk mengikuti begitu Pak. Paling itu. Terus yang kedua terkait berdasarkan waktu ya sebisa mungkin saya menyelesaikan semuanya berdasarkan waktu yang saya miliki, gitu. Sama-sama dapat lah gitu. Alhamdulillah. Ya. Ini terbukti kendala sinyal yang ada di sini. Saya melakukan pembelajaran daring pun sinyalnya pada hari ini juga bagus, sudah bisa teratasi, tidak ada kendala apa-apa. Berarti selama mengikuti pembelajaran daring yang dilakukan Pak Jalal dengan Fasil berjalan lancar dan baik, tidak ada masalah ya. Selagi listriknya tidak padam Baik Pak Jalal, untuk yang kedua yaitu mulai perubahan diri setelah Pak Jalal melakukan pembelajaran di modul 1.1 sampai dengan 1.3 itu apa saja yang sudah dipelajari dari modul itu? Dari modul 1 sampai modul 3, 1.1 sampai 1.3 seperti yang tadi saya sampaikan di awal Pak, saya belajar tentang refleksi filosofis pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, juga saya belajar tentang visi guru penggerak. Di sana saya berusaha sedikit demi sedikit untuk mengikuti apa yang diajarkan dalam modul tersebut gitu. Mulai dari modul pertama misalnya
tentang refleksi filosofi pendidikan nasional. Saya berusaha untuk mengetahui karakter siswa, bahwa siswa atau murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka harus disesuaikan dengan dari bakat sejak lahirnya, juga dari zamannya sekarang. Kalau misalnya sekarang basisnya teknologi, ya saya harus berusaha sedikit demi sedikit untuk mengawal mereka untuk menggunakan teknologi informasi. Saya seperti itu Pak. Untuk modul 2, nilai dan guru penggerak, itu misalnya berpihak pada murid, terus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Tidak semuanya sih terus seperti membalikan tangan gitu, seperti itu ya Pak. Tapi saya berusaha sedikit demi sedikit mengubah mindset saya begitu, bahwa pembelajaran yang saya lakukan memang harus tanda kutip menghamba pada murid begitu. Jadi sebisa mungkin ya saya mengubah cara pembelajaran saya untuk berpusat pada murid. Itu untuk modul yang kedua. Untuk modul yang ketiga tentang visi guru penggerak, saya berusaha menyesuaikan visi yang ada di sekolah begitu dengan visi-visi yang menurut saya sebagai guru penggerak itu berpihak pada murid begitu. Ya, dari 1, 2, 3 yang tadi saya sampaikan, harapannya cuma satu, saya itu bisa melayani murid, bisa menghamba kepada murid, sehingga murid itu bisa mencapai kebahagiaannya begitu. Terima kasih. Berarti Pak Jarod setelah belajar modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 ini sudah bisa mengimplementasikan pada sekolah ini Pak ya? Iya. Dipraktekkan langsung pembelajarannya. Kemudian apakah sudah ada perubahan apa yang tampak setelah Pak Jarod melakukan pembelajaran yang semacam itu pada siswa yang tampak? Kalau di sisi siswa atau anak, murid-murid sekarang sudah mulai terbiasa Pak. Yang pertama dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, mereka lebih enjoy begitu ya. Lebih tidak tertekan ketika pembelajaran saya lakukan, mereka senang dengan aktivitasnya karena bagaimana saya mengemas pembelajaran itu sebisa mungkin dari mereka untuk mereka. Terima kasih. Berarti anak-anak ini sudah ada dampaknya, yaitu belajar yang dengan senang hati, nyaman, aman, kemudian tidak merasa tertekan sekolah ini Pak. Betul. Itu berarti Pak Jarod bisa mengkonsultasikan dan sudah ada tampak perubahan yang positif. Bagaimana perasaannya setelah bisa melakukan hal yang semacam itu? Tentunya senang ya Pak. Senang setelah mendapatkan teori baru, pengetahuan baru melalui pembelajaran guru penggerak, kemudian sedikit demi sedikit berusaha untuk mempraktekkan di kelas, itu senang begitu. Oh, yang diharapkan oleh pemerintah memang seperti ini. Selayaknya pendidikan yang dilakukan memang harus menghamba pada murid. Alasan-alasan itu sedikit demi sedikit saya terima begitu. Yang selama ini mungkin saya yang harus dominan di kelas, sedikit demi sedikit saya ubah gitu. Ya, bagus sekali Pak ini. Dalam hal-hal itu sudah tercapai semuanya, dampaknya ada, kemudian diimplementasikan di sekolah juga ada, perasaan bangga tentunya. Apakah juga masih ada kekurangannya untuk yang perlu diperbaiki? Nah, kekurangan pasti ada Pak begitu, dan masih banyak yang perlu saya tingkatkan terkait dengan kompetensi saya sebagai seorang pendidik begitu. Sedikit dari teori atau dari pengetahuan yang saya pelajari mulai dari modul 1 sampai modul 3, modul 1.3, tentunya tidak semuanya terus saya lakukan begitu, seperti membalikkan tangan begitu kan tidak bisa Pak. Memang harus sedikit demi sedikit begitu. Tantangan-tantangan itu ada, namun memang
perlu waktu, perlu berlatih begitu Pak. Ya. Terima kasih sudah mengejak yang ketiga, yaitu untuk merintis komunitas praktisi, di mana Pak Jalal itu mungkin yang saya tanyakan sudah membentuk kelompok belajar di sekolah dengan teman sejawat atau di KKG atau di tingkat kepala sekolah dan K3S. Adakah pengalaman apa Pak Jalal yang telah dimiliki dalam membentuk komunitas praktisi di sekolah ini? Misalnya untuk komunitas belajar atau di KKG yang tingkat lebih atau yang lain misalnya, ada coba untuk dijelaskan Pak. Ya, untuk komunitas praktisi kalau di sekolah baru sebatas IHT ya Pak, atau in-house training begitu, dimana kelompok kecil itu ingin membahas suatu isu-isu yang terkini, misalnya penggunaan teknologi untuk pembelajaran, terus misalnya PMM atau IKM itu yang sudah kami lakukan, meskipun intensitasnya tidak sering, tapi sudah pernah saya lakukan dengan teman-teman begitu di sekolah kami. Untuk diskusi mulai platform ketika mengajar, Ya seperti itu Pak. jangan bisa memadu belajar, ya, belajar bersama-sama. Baik, juga di KKG jadi Ya. ketua KKG atau pengurus? Ya, kalau di KKG saya alhamdulillah masih dipercaya teman-teman untuk menjadi yang dituakan gitu ya Pak, Alhamdulillah. di KKG. Ada tantangan ya Pak dalam melakukan komunitas praktisi di sekolah ini? Tantangan ada Pak, terutama ya tidak semua guru atau teman-teman itu memiliki visi yang sama dengan saya. Itu menjadi salah satu tantangan. Misalnya saya ingin seperti ini, mengajar seperti ini, mungkin ada yang belum tergerak mindsetnya, cari aman saja lah gitu. Di zona nyaman saja lah, ngapain juga cari capek-capek begitu, harus seperti ini seperti itu. Nah itu juga ada, tapi yang sevisi, yang sedikit demi sedikit bergerak ke depan juga lebih banyak begitu ya, begitu. Terima kasih untuk Pak Jalal sudah bisa membuat komunitas praktisi di tingkat sekolah KKG. Kemarin juga menjadi permasalahan Pak, guru penggerak itu yang mana dia menjadi pemimpin pelajaran di sekolah, dia bisa menggerakkan, mengajak teman guru yang lain untuk merubah cara dia mengajar, yang berbeda dengan murid. Tetapi ini banyak permasalahannya, yaitu masih ada guru yang diajak untuk harus itu apatis, wes angger kono lah, nom untuk lakukan semacam itu. Hal-hal itu juga termasuk tantangan untuk CGP Pak Mesinya. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi Pak, mengubah mindsetnya ya. Baik, dari komunitas praktisi ini saya tanyakan, yaitu hal yang menarik yang sangat terkesan dalam pembentukan komunitas praktisi di Pak Jalal ini apa saja yang kira mengesan dalam pembentukan komunitas praktisi yang menarik? Iya, tentunya impact ya Pak, atau dampak. Dampak ketika kita melaksanakan suatu komunitas praktisi, sebagai contoh tadi IHT ya gitu. Dari yang pertama mungkin buat apa itu kegiatan seperti itu, mending istirahat saja, mending tidur atau apa. Tapi setelah melaksanakan kegiatan IHT, semangat atau dan sebagainya yang sudah saya lakukan, ternyata timbul kesimpulan, ternyata asik juga ya, ternyata enak juga ya mengajar menggunakan teknologi misalnya. Yang dimaksud dengan IKM seperti ini, aksi nyata seperti ini. Nah, itu berkesan juga buat saya, yang semula memang belum tahu apa tujuannya, tapi setelah diadakan komunitas praktisi, ada dialog, ada diskusi, ada yang penyampaian materi, itu mereka apa ya Pak, jadi terbuka wawasan baru gitu loh ya, gitu, senang mereka. Baik, terima kasih Pak Jalal dari yang dia diskusikan ini.
menginjak ke poin yang keempat, yaitu masalah komunikasi visi sekolah. Ini nanti dalam hal diskusi visi sekolah tidak kita lakukan berdua, tapi juga melibatkan kepala sekolah, guru, juga tenaga kependidikan yang ada nanti kita diskusikan bersama-sama Pak Jalal. Jadi ini nanti kita berdiskusi masalah visi sekolah yang merujuk kepada visi sekolah yang berpihak kepada murid. Itu harapannya nanti kita bisa diskusi dan bisa mengidentifikasi apabila visi sekolah itu sudah sesuai dengan harapan, mari kita lakukan. Kalau memang belum, mari diidentifikasikan yang arahnya adalah kepada siswa, yaitu visi sekolah yang berpusat pada siswa. Terima kasih. Dan hal apa yang diambil atau hal baik apa tadi pagi, siang sampai pagi ini, pagi sampai siang ini, hal baik yang kita lakukan itu apa yang bisa diambil dari pertemuan kita ini? Ya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaman sudah hadir, sudah rawuh di sekolah saya Pak untuk melaksanakan kegiatan pendampingan. Pendampingan ini memang sangat saya butuhkan terkait dengan implementasi teori atau pengetahuan yang sudah saya terima melalui kegiatan daring. Melalui kegiatan pendampingan seperti ini, saya bisa mendapatkan gambaran terkait dengan pelaksanaan bahkan penguatan-penguatan terhadap apa yang sudah saya lakukan. Begitu. Saya juga semakin mantap untuk terus mengikuti program ini sampai nanti waktu berakhirnya kegiatan ini, sampai di modul terakhir dan sampai di pendampingan individu yang terakhir sampai lulus, begitu Pak ya. Sama-sama Pak Jalal, itu adalah hal yang baik atau kesimpulan kita pertemuan pada pagi sampai siang ini. Saya menguatkan supaya Pak Jalal bisa belajar terus, kalau ada kendala bisa dikomunikasikan untuk mengatasi kendala, dan kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan lewat Japri, WA atau grup. Kita menjalin kebersamaan, kita belajar bersama, dan saya selaku PT mendampingi Pak Jalal semoga sampai besok lulus. Amin. Di pameran Loka 7. Jadi nanti sudah lulus ya di guru penggerak ini, dan kita ketemu lagi Pak besok tanggal 7, saya ingatkan 7 Oktober itu ada pertemuan Lokakarya yang kedua yang mana dilaksanakan di Jepara. Semoga Pak Jalal sehat, bisa mengikuti kegiatan tersebut, dipersiapkan dirinya, jangan sampai tidak hadir Pak ke depannya. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Pak Jalal apabila salah kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti di sesi yang kedua kita diskusi mengenai visi sekolah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.